Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Manchester United akan berusaha mengorbitkan pemain bintang sendiri ketimbang membeli pemain berharga mahal. Kebijakan tersebut diterapkan oleh investor baru klub Sir Jim Ratcliffe yang mendapatkan mandat penuh mengurus masalah sepak bola di Old Trafford. Manchester United bergerilya mencari talenta berbakat yang harganya masih murah untuk dipoles hingga menjadi pemain bintang. Salah satu talenta berbakat yang kini diburu MU adalah Sperry Nipan dari Rosenborg. Daily Mirror pada pertengahan pekan ini melaporkan MU terus memantau perkembangan Nipan bersama Rosenborg. Pencari bakat setan merah kepincut dengan perkembangan pesat Nipan yang sering membuat rekor. Nipan tercatat sebagai pemain termuda dalam sejarah Rosenborg ketika debut di November 2022. Saat itu Nipan baru berusia 15 tahun dan 322 hari. Sperry Nipan kemudian memecahkan rekor pencetak gol termuda ketika berusia 16 tahun dan 145 hari. Di musim baru Liga Norwegia, Nipan melakukan start gemilang dengan sudah membuat 2 assist. Kontrak Nipan di Rosenborg berakhir pada Desember 2026. Tawaran dari klub besar seperti MU akan sulit ditolak Rosenborg. Manchester United telah menetapkan Ivan Toney dari Brentford sebagai salah satu pemain incaran mereka untuk posisi penyerang pada bursa transfer pertengahan 2024. Berdasarkan informasi yang diperoleh 90 Min, Ivan Toney memang sudah beberapa kali menyatakan keinginannya untuk hengkang kontraknya akan habis pada 2025 dan sang pemain dapat bertahan dengan klubnya apabila tidak ada tawaran yang diterima. Brentford disebut dapat memasang harga setidaknya 50 juta pound sterling atau 1 triliun rupiah. Namun nilai itu dapat bergantung dengan apakah ia mengikuti Euro 2024 dengan timnas Inggris atau tidak. 90 Min mendapatkan informasi bahwa MU menjadi salah satu klub yang berminat kepada Ivan Toney. Dipandang memiliki pengalaman yang positif sebagai salah satu pemimpin di dalam timnya dalam beberapa tahun terakhir. Manajemen MU memang sudah pernah dikabarkan ingin mendatangkan penyerang baru. Klub yang bermarkas di Old Trafford itu ingin memperkuat lini depan mereka dengan merekrut pemain yang dapat bersaing dengan Rasmus Højlund. Dan Ashworth nampaknya telah bosan dengan negosiasi yang berlarut-larut antara Newcastle dan Manchester United mengenai kepindahannya ke Old Trafford dan akan membawa kasus ini ke pengadilan arbitrase olahraga. Menurut The Athletic, bahwa masalah antara Newcastle dan Manchester United ini akan diputuskan oleh pengadilan arbitrase pihak ketiga, dan Ashworth berharap langkah ini akan membantu memfasilitasi kepindahannya ke Old Trafford. Dan kasus ini diperkirakan akan berlangsung selama beberapa minggu, mengingat tidak ada direktur teknik atau olahraga yang pernah meminta biaya kompensasi yang mendekati 20 juta pound sterling yang diminta Newcastle. Tampaknya Dan Ashworth akan pindah dengan harga yang jauh lebih rendah dari itu. Ada beberapa spekulasi bahwa Newcastle siap untuk mempertahankan Dan Ashworth dengan masa cuti hingga akhir 2025 saat kontraknya berakhir. Namun jika arbitrase berjalan dengan lancar, ia bisa saja berada di Old Trafford tepat pada saat dimulainya bursa transfer musim panas. Berbicara tentang langkah setan merah untuk mendapatkan Dan Ashworth pada bulan Februari lalu, pendiri Ineos Sir Jim Ratcliffe memuji bahwa Dan Ashworth merupakan sosok terbaik di bidangnya. Manchester United belakangan mengalami krisis bek tengah, namun kini Erik ten Hag menemukan solusinya dalam diri Casemiro. Ketika banyak bek tengah MU harus menepi karena cedera, Erik ten Hag mencoba memasang Casemiro di pusat pertahanan. Hal itu terlihat ketika MU menghadapi Coventry City dan Sheffield United.
Erik ten Hag pun memberikan pujian terhadap performa pemain yang sebenarnya berposisi sebagai gelandang itu. Kepada BBC Sport, Erik ten Hag mengaku cukup puas dengan penampilan Casemiro sebagai bek tengah MU. Ia menilai sang bek mampu menciptakan kerjasama yang bagus dengan Harry Maguire. Erik ten Hag memaklumi bahwa di laga melawan Coventry City, Casemiro tidak bermain dengan maksimal sebagai bek tengah. Namun sang manajer menilai ada peningkatan performa yang bagus ditunjukkan Casemiro saat melawan Sheffield United. Kemungkinan Erik ten Hag akan kembali memainkan Casemiro sebagai bek tengah di akhir pekan nanti. Ia bakal diduetkan dengan Harry Maguire saat MU melawan Burnley karena belum ada bek tengah MU lainnya yang pulih dari cedera. Xavi Hernandez sudah dikonfirmasi bakal bertahan di Barcelona. Namun sebelum hal tersebut terjadi, MU sempat meminati jasanya untuk dijadikan kandidat pelatih guna menggantikan pos sebelum putuskan bertahan di Barcelona. Pada hari Rabu 24 April waktu setempat, Xavi Hernandez dipastikan bakal bertahan pada musim depan dan habiskan kontraknya bersama klub setelah sebelumnya sudah memastikan mundur. Hal ini memunculkan mosi tidak percaya dari direksi Barcelona terhadap keputusan yang sudah diambil oleh presiden klub, Joan Laporta, dan direktur olahraga Deco de Souza. Keputusan tersebut menjadi langkah mengejutkan. Pasalnya, menurut kabar dari Diario Sport, wakil presiden klub Rafa Yuste mengklaim jika dalam pertemuan terkait situasi pelatih asal Spanyol, suara dari direksi sudah bulat untuk tidak menghadirkan Xavi Hernandez dalam tim di musim depan. Xavi Hernandez yang sudah memutuskan mundur pada Januari lalu sejatinya sempat diminati tim lain. Menurut kabar Relevo, Manchester United memasukkan nama Xavi Hernandez dalam daftar pantau klub guna menjadi suksesor Erik ten Hag yang berpotensi diganti di akhir musim ini. United merasa jika Xavi Hernandez merupakan pelatih muda yang bisa memberikan dampak bagi tim. Anthony yang turun menjadi starter bagi Manchester United saat melawan Sheffield United masih tetap saja kesulitan mengembangkan permainannya, dan Amad Diallo penggantinya justru jauh lebih bagus. Jelas, malam itu adalah malam yang sulit bagi pemain asal Brazil Anthony yang belum benar-benar menemukan performa terbaiknya di Old Trafford, dan musim ini dia tampil sangat buruk. Dia belum mencetak gol di Liga Primer Inggris musim ini dan sejauh ini hanya berhasil membuat 1 assist. Samuel Luckhurst dari Manchester Evening News bahkan memberikan Anthony nilai buruk yaitu 4 dari 10 dalam ranking 4 pasca pertandingan. Dia menjelaskan bahwa Anthony memiliki sedikit hasil akhir meskipun ada beberapa peluang bagus yang tentu saja tercermin dari statistiknya dari pertandingan tersebut. Menurut SofaScore, pemain sayap itu memiliki 2 tembakan tetapi tidak ada yang mengarah ke gawang, dan dia hanya menyelesaikan 50% dribblenya, yaitu total 2 dribble. Pemain berusia 24 tahun itu juga kehilangan penguasaan bola sebanyak 13 kali setiap 4 menit. Hanya memenangkan 3 dari 11 duelnya dan 2 kali dribble lawan berhasil melewatinya. Itu adalah penampilan mengecewakan lainnya. Manchester United dikaitkan dengan kepindahan bintang Girona Miguel Gutierrez, tetapi dilaporkan menghadapi persaingan dari Arsenal dan West Ham United. Menurut Give Me Sport, Manchester United tengah memantau pemain berusia 22 tahun itu, dan mereka memprioritaskan bek kiri baru untuk musim depan. Laporan tersebut menambahkan bahwa pengaruh Manchester City atas Girona mengingat kepemilikan di bawah City Football Group mungkin juga mempersulit Setan Merah untuk merekrut pemain internasional Spanyol U21 itu, yang juga dikejar oleh Arsenal dan West Ham United. Setelah tampil mengesankan di Girona musim ini, di mana ia telah mencatatkan 35 penampilan, Miguel Gutierrez ke Old Trafford mungkin menjadi salah satu kemungkinan yang menarik. Yang lebih rumit lagi, laporan tersebut menyatakan bahwa Real Madrid memiliki klausul pembelian kembali untuk Gutierrez yang meninggalkan Los Blancos ke Girona pada tahun 2022. Namun menurut Give Me Sport, Madrid berada dalam posisi yang kuat untuk membajak kepindahan tersebut.